Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fase-fase perkembangan ilmu mustolah. Nah, sekarang makanya kita penting juga nih kayaknya nih kita tahu apa sih buku-buku penting yang ada dalam ilmu mustolah ini. Maksudnya yang jadi rujukan utama atau rujukan primer. Nah, sebenarnya banyak sekali ya. Ya, aslinya banyak. Nah, ini banyak sebenarnya nih. Banyak buku tentang mustolah, tapi kita pilih saja 3 dari setiap buku itu, dimana itu yang paling banyak buku yang menjadi rujukan, yang selalu jadi rujukan di setiap masanya. Nah, yang pertama pasti kita sudah tahu bahwasanya kita taruh di sini Muhadis Fasil. Nah, kenapa kita taruh sini? Karena itu adalah buku pertama. Nah, karena ini adalah buku pertama, makanya kita taruh di buku yang paling jadi rujukan primer. Nah, itu karangannya Romawi Hurmuzi ya, kemarin tahun 306 wafatnya. Ini wafat nih, tahun 360 Hijriah. Nah, sekarang buku yang kedua. Nah, jadi setelah Romawi Hurmuzi meninggal, sebenarnya banyak juga yang mengarang, ada beberapa ulama yang juga mengarang buku dalam mustolah, tapi tidak, maksudnya belum, masih dalam ilmu yang singkat atau ilmu yang sempit, belum meluas. Waktu itu pada tahun 463 Hijriah barulah datangnya kita di masa kedua, yaitu ada namanya adalah Khatib Baghdadi. Kita tulis ya, Khatib Baghdadi. Beliau ini menulis semua ilmu-ilmu yang ada dalam mustolah nih. Jadi beliau nggak cuman punya satu buku saja, tapi banyak buku-buku beliau yang membahas tentang mustolah ini. Kan kita udah tahu nih kemarin, maksudnya mustolah itu pembahasannya apa aja sih? Pembahasannya ada cara meriwayatkan, ya kan? Kemudian ada juga adab meriwayatkan dan lain sebagainya. Jadi Khatib Baghdadi ini beliau meninggal tahun 463 Hijriah. Beliau mengarang di setiap cabang ilmu mustalah ini buku sendiri. Wah, jadi dia juga mengarang cara meriwayatkan, dia punya kitabnya, dia ada meriwayatkan, dia punya kitabnya. Di cabang-cabang lain dalam ilmu mustalah, ya kan, hadis marfu, hadis ini semuanya beliau punya kitab sendiri. Saking banyaknya, ini adalah karangan-karangan yang banyak ini, makanya menjadikan Khatib Baghdadi ini menjadi seorang yang pasti selalu disebut nama-namanya ketika kita belajar ilmu mustalah. Ini adalah kedua nih, yang revolusioner ya, revolusioner. Kita dapat yang pertama nih, buku pertama, ya kan. Yang kedua adalah ketika dikarang di setiap babnya oleh Khatib Baghdadi ini, ya, dia setiap bab ada buku sendiri, setiap bab. Bayang nggak sih, misalnya kalau fisika kan ada bab, misalnya GLBB, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi setiap bab itu beliau ini mengarang buku sendiri gitu, mengarang buku sendiri, dan pasti jadi rujukan untuk yang setelahnya. Baru ketika itu buku revolusioner, ya, buku penting yang ketiga itu adalah namanya adalah Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Kitab Muqaddimah Ibnu Salah inilah yang beliau mengumpulkan semua ilmu-ilmu yang ada dalam mustalah hadis ini. Jadi apa sih bedanya kitabnya Ibnu Salah sama kitab-kitab yang lain? Kalau Muhadis Fasil ini kan tadi kita bilang ini buku pertama kan ya. Kemudian kitabnya Khatib Baghdadi beliau mengarang di setiap bab. Kalau Muqaddimah ini kita bisa katakan itu adalah ajwad, atau yang paling bagus ketika kala itu ya, paling singkat, paling bagus, paling gampang untuk dipahami dalam ilmu mustalah. Entah itu cara mengurutkan bab-babnya, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin bab-babnya, walaupun mungkin ada beberapa yang dikritik ya, urutan bab dan lain sebagainya, tapi dalam kala itu yang pertama kali mengarang dengan bagus, yang menjadi rujukan ketika kala itu, yaitu adalah Ibnu Salah. Beliau meninggal
tahun 643 Hijriah. Nah, baru ketika setelah Ibnu Salah ini mengarang kitabnya Muqaddimah ini penting banget nih, ya kan? Jadi kalau misalnya ditanya siapakah, ya kan, bapak atau yang paling yang paling jadi rujukan bukunya dalam ilmu mustalah, jawabannya adalah Ibnu Salah ini. Nah, beliau inilah yang mengarang kitab Muqaddimahnya ini. Karena Muqaddimah ini setelah beliau mengarang kitab ini banyak sekali yang mensyarah kitab. Mensyarah itu berarti menjelaskan kitab ini. Ada yang membuatnya menjadi nadhm atau syair agar mudah dihafal. Dan banyak sekali setelah itu ada yang dikritik, ada yang menulis kritik tentang buku ini. Dan khidmah yang diberikan kepada bukunya Ibnu Salah ini atau Muqaddimah Ibnu Salah ini sangat besar sekali ya. Makanya inilah yang menjadi istilahnya adalah ya yang berputar. Enggak, maksudnya khidmah ulama kepada buku-buku sebelumnya tidak sebanyak khidmah ulama kepada Muqaddimah Ibnu Salah, karena tadi kita bilang itu adalah kitab yang bagus. Beliau juga mengumpulkan risetnya juga dalam, mengumpulkan apa yang penting di kitab-kitab sebelumnya beliau kumpulkan jadi satu di Muqaddimah Ibnu Salah, dan juga melengkapi apa yang tertinggal dari Romahur Muzi dan mengarang-mengarang setelahnya.